Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur karena pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang di hadirat Tuhan untuk kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan mari kita boleh menyiapkan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri di hadapan-Nya. Amin. Firman Allah berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Kita akan baca bersama ucapan syukur serta pujian akan kasih sayang Tuhan. Kita akan baca bergantian, saya terlebih dahulu, kemudian jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat.
Amin. Biarlah kiranya pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa penyembahan kita, pujian kita pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan rohani bagi setiap kita dan juga boleh menjadi penyembahan yang mulia dan agung di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Jose Luciawati. Kami persilakan. Ya, Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh datang bersama-sama menyembah dan melayani Tuhan. Jauh sebelum kami bersama-sama beribadah dan melayani Engkau, Tuhan putuskan hati kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami,
Kita akan melanjutkan dengan pembacaan Alkitab yang pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lemah, maka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, Tuhan adalah gembala setiap kita. Gembala adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Gembala adalah seorang yang tahu memberikan makan yang terbaik kepada domba-domba gembalaannya. Dia tahu kapan mereka harus diberi makan. Ketika gembala menuntun para kawanan domba gembalaannya, ia tahu juga mana lembah, mana daerah-daerah yang berbahaya, bahkan mana rumput yang beracun, yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh para domba-dombanya. Allah lebih dari hal itu semua. Allah lebih tahu dan lebih mengerti hati dan hidup setiap kita. Bukan hanya sekedar mengerti, tetapi Dia juga tahu apa yang harus Ia perbuat bagi setiap kita. Kita naikkan pujian ini, Yesus Tuhan Gembalaku, dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Wanita saja meski ku sesat Kau cari, bawa ke jalan kita nyanyikan sama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Ya, puji Tuhan, kita akan bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Kamisa. Kami persilakan.
Amin. Terima kasih. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto adalah rindu kediaman Allah. Di mana gereja kita pada tahun ini khusus mengajak setiap jemaat Tuhan untuk kembali bergereja, kembali beribadah. Di mana setelah masa-masa pandemi yang begitu berat yang kita lalui bersama, kita tidak bisa datang beribadah ke gereja. Dan sekarang Tuhan sudah memberikan kita kesempatan kembali, waktu yang begitu baik di mana setiap hari Minggu kita boleh datang ibadah dengan bebas di hadapan Tuhan. Namun di balik itu semua tentu masih ada anak-anak Tuhan yang keenakan tinggal di rumah. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pada pagi hari ini memiliki hati yang terus setia untuk datang beribadah di gereja tiap hari Minggu. Amin. Kita naikkan pujian Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Kita katakan sekali lagi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kaum wanita terlebih dahulu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan. Kaum pria katakan, Tuhan aku rindu. Yesus. Kita akan katakan sama-sama, ku rindu hadirat-Mu Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Kita katakan sekali lagi, ku rindu Tuhan hadirat-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Pada hambanya saya persilakan. Ku rindukan Saat ini, Yesus. Mari kita
kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi ini kami boleh bersatu hati memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Kiranya ini menjadi kerinduan hati setiap kami, setiap saat, setiap waktu, bahwa di hadapan-Mu kami mau memuji-muji Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada-Mu. Kami boleh membaca kebenaran firman-Mu dan sebentar lagi kami akan merenungkannya. Kiranya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama, kami semakin dicelikan, kami semakin disadarkan bahwa kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Kami sungguh-sungguh rindu untuk senantiasa diam di rumah Tuhan, untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah hidup setiap kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi bibir mulutnya, agar apa yang disampaikan semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan boleh menjadi sarana bagi kami, bagaimana kami bertumbuh dalam iman dan pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah. Tema kita hari ini yaitu rindu kediaman Allah. Rindu kediaman Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyesalan itu selalu datangnya belakangan, selalu datang terlambat. Betul ya? Nggak ada orang yang menyesal itu di depan, baru dia melakukan itu. Kita seringkali mendengar dan juga mungkin juga menjadi pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita, penyesalan dengan hal-hal yang kita alami, peristiwa-peristiwa yang kita alami, karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Ataupun karena satu dan lain hal kita terjebak di dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakkan di dalam hidup kita, terjebak di dalam situasi yang membuat kita tidak nyaman, terjebak di dalam situasi yang menimbulkan pergumulan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menyesal, aduh, kenapa ya aku tadi melakukan ini? Kenapa ya aku kok memutuskan ini? Kenapa kok aku mengerjakan hal yang demikian? Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyesalan selalu datang terlambat. Oleh sebab itu sebelum kita memutuskan, segala sesuatu harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dalam tanda kutip menunjukkan adanya satu penyesalan dari umat Tuhan yang telah dibuang karena mereka hidup di dalam ketidaktaatan, mereka hidup di dalam pemberontakan kepada Allah, sehingga umat Tuhan, umat Israel ini dibuang. Mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami penghukuman yang daripada Allah, mereka dijajah, mereka diperbudak oleh bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ketika mereka ada di dalam situasi dan kondisi yang demikian, mereka menyesal dengan segala sesuatu yang mereka lakukan dahulu yang mengakibatkan mereka dibuang oleh Tuhan, mereka dimurnikan oleh Tuhan karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka. Mazmur 84 yang barusan kita baca, yang tadi kita baca bersama-sama, itu adalah Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Siapakah Bani Korah? Bani Korah ini adalah orang Israel keturunan Lewi. Jadi anaknya Yakub itu ada 12, salah satunya namanya Lewi. Saudara, tahu tugas suku Lewi? Tugas dan tanggung jawab suku Lewi, mereka adalah suku yang dikhususkan oleh Allah untuk memuji Tuhan di bait Allah.
Nah, Mazmur 83 ini ditulis saat ketika mereka di dalam pembuangan di bait Allah, di Babel, dan bait Allah yang ada di Yerusalem itu sudah dihancurkan. Dan di dalam pembuangan inilah timbul kerinduan akan Tuhan. Jiwa mereka hancur karena tidak bisa memuji Allah seperti dulu lagi, seperti waktu mereka belum dibuang. Jadi itulah ungkapan hati mereka. Mereka merindukan bisa kembali ke dalam kediaman Allah, bisa memuji Allah di bait-Nya yang kudus. Saudara-saudara, melalui tema ini kita akan sama-sama belajar tentang manfaat dari kehidupan orang Kristen yang selalu rindu akan kediaman Allah. Melalui bagian firman Tuhan yang kita baca, kita akan bersama-sama apa sih yang sesungguhnya yang kita peroleh, apa yang sebenarnya yang akan saudara dan saya alami ketika saudara dan saya memiliki kerinduan ataupun selalu menumbuhkan kerinduan di dalam hati kita akan kediaman Allah. Kediaman Allah ini boleh saya sebut sebagai gereja. Gereja bukan dalam arti fisik, bukan bangunan maksud saya. Tetapi gereja, kediaman Allah dalam maksud ketika kita boleh bersama-sama duduk memuji, menyembah Allah. Kita boleh bersama-sama beribadah kepada Allah. Karena ini adalah second home kita. Rumah kedua kita, rumah bukan dalam arti fisik, tetapi ini adalah keluarga rohani kita. Keluarga kedua kita. Karena keluarga utama kita ya di tempat kita masing-masing, kita tinggal bersama dengan anak istri, dengan suami istri kita. Ya dengan anak-anak kita, keluarga kita masing-masing itu adalah home yang pertama. Second home kita adalah gereja. Kita bersekutu sebagai saudara seiman. Kediaman Allah inilah yang saya maksudkan di dalam bagian ini, melalui tema ini, sehingga dalam hati setiap kita selalu rindu untuk datang, rindu kediaman Allah, suasana bagaimana kita memuji Allah, suasana bagaimana kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama, dan bagaimana kita juga bersama-sama belajar bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu saudara, saya akan membagi 3 bagian di dalam perikop ini. Bagian yang pertama yaitu kebahagiaan karena bisa ibadah di rumah Tuhan. Kebahagiaan karena bisa ibadah di rumah Tuhan. Saudara, saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, kalau di dalam teks tadi itu ayatnya itu yang di dalam kurung ya. Ya, yang di dalam kurung itu, karena nanti di bagian selanjutnya, karena di dalam bagian lain itu pasal ayat 3-nya itu ayat 2-nya itu di luar, tapi ini di 3. Jadi yang diperhatikan adalah pasal dan ayat yang ada di dalam kurung. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Jadi ini adalah bagian yang pertama, bahwa seseorang yang senantiasa merindukan kediaman Allah, maka dia akan memiliki kebahagiaan ataupun merasakan kebahagiaan karena bisa ibadah di rumah Tuhan. Jadi ini adalah sebuah gambaran, sebuah kerinduan yang dialami oleh umat Israel. Di dalam lagu Mazmur ataupun di dalam pujian mereka mengatakan betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Jadi tempat kediaman Allah yang mana mereka merindukan bait Allah yang sudah hancur, yang sudah tidak ada, itu mereka rindukan. Karena di sanalah mereka dapat dengan leluasa
beribadah kepada Tuhan, mereka dapat leluasa untuk menyembah Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan. Kalau tadi di dalam bagian ini dikatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah, mereka kembali merindukan akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai milik kepunyaan Allah, sebagai suku yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani, untuk memuji Tuhan di tengah-tengah rumah ibadah, di dalam bait Allah. Bani Korah memiliki satu peranan yang sangat sentral di dalam pelaksanaan ibadah orang-orang Israel pada waktu itu. Karena melalui pelayanan Bani ini, melalui pelayanan Bani Korah ini, pujian dan nyanyian Mazmur itu dilantunkan secara terus-menerus, sehingga itu menimbulkan satu sukacita di dalam kehidupan orang-orang yang datang untuk beribadah, orang-orang yang datang ke pelataran bait Allah untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Jadi saudara, kebahagiaan itu akan dialami dan dirasakan oleh setiap orang yang merindukan bait Allah, yang merindukan kediaman Allah, yang rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika saudara dan saya datang ke tempat ini, bagaimana perasaan hati kita? Ini adalah sesuatu perasaan yang penting, karena yang tahu perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah Bapak Ibu Saudara sendiri. Saya tidak tahu apakah ketika datang ke rumah ibadah, ketika kita boleh bersama-sama beribadah, kita datang dengan kebahagiaan, ataukah justru dengan menggerutu, dengan berat hati, dengan terpaksa. Sudah hari Minggu, mesti bangun pagi-pagi, mesti ke gereja. Padahal kalau tidur itu ya enak, apalagi kalau suasananya dingin gitu ya. Anyep wis tarik selimut wis. Tapi lagi tarik selimut, lagi mimpi indah dibangunin. Bro, bangun ke gereja. Mimpinya buyar. Sehingga ketika mau persiapan, masih ngantuk ya. Ada satu perasaan males, terpaksa. Apakah perasaan itu yang saudara dan saya miliki? Ataukah kemarin, besok itu hari Minggu, waktunya ibadah, jadi malam ini aku tidurnya rodogasi, aku pasang alarm supaya besok pagi-pagi aku bisa bangun pagi, aku mau memuji Tuhan, aku mau bersama-sama beribadah. Aku mau memuji Tuhan, aku mau dengar firman Tuhan. Aku mau mengucap syukur kepada Tuhan. Aku akan hadir di rumah Tuhan. Aku akan hadir di gereja beribadah dengan hati yang sukacita. Itu adalah perasaan bahagia. Menyambut hari Minggu, hari di mana kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kembali bergereja untuk beribadah. Karena yang kemarin-kemarin waktu pandemi kita nggak bisa beribadah bersama-sama, karena harus mengisolasi diri masing-masing di rumah supaya tidak terpapar dan lain sebagainya. Perasaan bahagia itulah yang seharusnya ada di dalam hati saudara dan saya ketika Tuhan memberikan hari perhentian, yaitu hari Minggu di dalam hidup saudara dan saya untuk boleh sama-sama beribadah, di mana kita boleh memuji secara terus-menerus. Sebagaimana di dalam ayat yang kelima. Jadi bukan hanya tempat kediaman Allah itu disenangi, ya, tetapi juga ketika kita boleh datang ataupun ketika kita boleh merindukan kediaman Allah, kita merindukan akan kehidupan yang beribadah. Di dalam ayat yang kelima, berbagailah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saudara, sebetulnya ayat ini hanyalah sebuah ungkapan pujian. Karena sesungguhnya mereka tidak sedang berada di bait Allah. Karena bait Allah di dalam kehidupan orang-orang Israel memiliki satu peranan yang sangat penting sebagai pusat tempat untuk beribadah. Bait Allah adalah simbol ataupun lambang kehadiran Allah di tengah-tengah mereka.
Karena di sana orang-orang Israel boleh datang bersama-sama dengan para imam besar, ya kan? Boleh memberikan persembahan. Di sana ada tabut perjanjian di dalamnya, ada ruang maha kudus. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya mereka hanya merindukan kebahagiaan itu. Mereka sedang tidak menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi mereka hanya sebuah angan-angan kayak gini. Enak yo gitu. Bisa ibadah. Saudara, hari ini kita sesungguhnya adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Berbahagia sebagaimana yang digambarkan, yang diungkapkan, yang menjadi satu perasaan daripada Bani Korah di dalam ayat yang kelima ini. Kalau dalam bahasa saya, kita kok tarik ke konteks hari ini, seneng yo dadi jemaate gereja karunia, gitu ya. Mereka bisa terus-menerus memuji Tuhan di rumah ibadah mereka. Ungkapan itu disampaikan oleh orang yang hari ini rumah ibadah mereka dirusak, rumah ibadah mereka ditutup, gedung gereja mereka tidak boleh dipergunakan, sehingga mereka lontang-lantung tidak punya tempat ibadah yang tetap. Mungkin mereka menjadi minoritas di tempat itu. Beberapa minggu yang lalu ada rumah yang dipakai untuk ibadah dibubarin sama Pak RT-nya. Mereka ingin memuji-muji Allah, tetapi ketika mereka sedang memuji-muji Allah, mereka dibubarin, mereka di stop. Mangkel nggak saudara? Kalau itu terjadi dalam hidup kita, saya bisa merasakan. Kita pasti akan marah, kita akan kecewa. Dan mereka pasti punya perasaan, wah kalian tuh berbahagia. Buat kalian yang sudah punya rumah ibadah tetap, punya IMB, kalian bebas mau apa saja, mau melakukan ibadah di sana nggak ada yang larang, mau PA di sana nggak ada yang larang, mau persekutuan di sana nggak ada yang melarang, mau kateksasi di sana nggak ada yang melarang, mau memuji Tuhan 24 jam sehari selama 1 minggu berturut-turut tidak ada yang melarang. Siapa yang mau melarang? Karena rumah ibadah ini sudah ada IMP-nya, sudah ada izinnya. Dalam tanda kutip itu membuat orang lain agak iri. Karena sesungguhnya kita adalah orang yang berbahagia, yang Tuhan sediakan. Ya mereka sih boleh datang begitu ya untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Tetapi saudara, inilah yang seharusnya menjadi kerinduan buat setiap kita sebagai jemaat Tuhan. Kebahagiaan itu harus saudara dan saya alami di dalam pengalaman kehidupan kita beribadah secara pribadi di hadapan Tuhan. Orang bisa melihat kita itu berbahagia. Itulah yang dirindukan oleh orang-orang yang ada di pembuangan itu. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Itu adalah perasaan yang seharusnya mereka miliki. Itulah kerinduan yang mereka miliki. Tetapi itu tidak mereka lakukan ketika mereka ada di Israel. Mereka hidup di dalam ketidaktaatan. Mereka meninggalkan bait suci, mereka meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan untuk beribadah, untuk setia kepada Tuhan, untuk taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi dalam tanda kutip penyesalan itu datangnya terlambat. Mereka sekarang ada di pembuangan saat menulis lagu ini. Ada di pembuangan. Jadi berbahagialah itu adalah satu ungkapan, wah seneng ya itu kalau orang itu bisa beribadah di sana, memuji-muji Allah secara terus-menerus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang Kristen, menjadi milik kepunyaan Tuhan, seharusnya kita memiliki kebahagiaan di dalam diri kita, karena kita bisa beribadah di rumah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Sehingga melalui perasaan bahagia kita selalu merindukan
akan hari Minggu itu. Kita bisa merasakan saat-saat di mana kita bisa bersekutu bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tahun ini gereja kita mencantangkan untuk memulai kembali persekutuan doa hari Rabu. Kita sudah jalan kurang lebih 5-6 kali aja saya. Tapi yang hadir cuman kadang berempat, kadang berlima. Tapi yang sering cuman berempat begitu. Dalam benak saya, apakah jemaat itu tidak punya kerinduan untuk berdoa bersama-sama? Karena ketika kita boleh datang pada hari Rabu jam 6 sore, kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, kita boleh menaikkan doa-doa kita boleh membaca firman Tuhan dan mendapatkan renungan singkat dari hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Ini juga menjadi kerinduan buat saya secara pribadi. Agar di dalam hidup setiap kita mau datang untuk beribadah kepada Tuhan, mau bersekutu bersama-sama. Sehingga kebahagiaan hidup sebagai anak-anak Tuhan itu dapat saudara dan saya alami di dalam pengalaman hidup kita secara pribadi ya di hadapan Tuhan. Kemudian di dalam bagian yang kedua yaitu kebahagiaan karena ada kekuatan di dalam Tuhan. Saudara, kita perhatikan ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan maka makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat 9. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang ataupun orang-orang ataupun manusia itu akan berbahagia ketika mereka hidup di dalam Tuhan. Ketika mereka hidup dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kebahagiaan itu akan saudara dan rasakan ketika di dalam hidup kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam hidup kita. Kebahagiaan itu akan kita rasakan ketika di dalam segala hal, keadaan kita, dalam segala kondisi hidup kita bisa melihat, merasakan bagaimana Allah yang kita percaya itu menyertai kita. Kita akan mendapatkan satu kebahagiaan yang daripada Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan tidak meragukannya. Kita akan merasakan kebahagiaan di dalam hidup kita ketika saudara dan saya di dalam menghadapi berbagai macam tanggung jawab, baik dalam keluarga, pekerjaan, studi, apapun itu. Kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk menjalaninya. Sehingga disitulah kita akan merasakan bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu hadir. Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Kita merasakan kebaikan Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang Israel ketika mereka membayangkan, mereka mengimpikan, mereka punya misi bahwa mereka orang-orang yang tercerai-berai ataupun orang-orang yang jauh dari rumah Tuhan, dari bait Allah itu, ketika kehidupan mereka sudah diberkati oleh Tuhan, ketika tahun-tahun yang mereka jalani itu mendatangkan berkat, dan pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan mereka datang ke Sion, mereka datang untuk ke rumah Tuhan, untuk beribadah. Itu mereka akan melakukannya dengan sukacita. Sekalipun menempuh satu perjalanan yang jauh, tetapi perjalanan yang jauh itu tidak melelahkan. Mereka mendapatkan kekuatan. Di dalam ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Karena apa? Karena mereka menghadap Allah, mereka hendak menghadap Allah.
Ada satu kebahagiaan dan semangat ketika hari di mana mereka boleh datang untuk menghadap Tuhan. Ada satu kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, sehingga di dalam ayat yang ke-6 itu digambarkan, berbagailah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, mengadakan ibadah, maksudnya saudara. Padahal mereka ini sebetulnya jauh dari Yerusalem. Mereka pun itu akan membayangkan bahwa bahagianya kalau hari ini aku bisa datang ke Sion untuk melakukan perjalanan untuk beribadah. Kalau hari ini gampang ya, mau ke gereja kita bisa jalan kaki, bisa naik angkot, naik motor, atau minta diantar sama saudara. Datang ke gereja tidak terlalu jauh. Datang untuk beribadah tidak terlalu jauh. Jadi mereka pun membayangkan itu. Sekalipun aku akan beribadah itu dengan jalan kaki, bahkan mungkin bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, tetapi perjalanan itu disertai ungkapan kebahagiaan, perasaan bahagia. Karena di sana mereka bukan hanya semata-mata akan berkumpul dengan umat Allah yang lainnya, tetapi mereka mengalami perjumpaan Allah secara pribadi, melihat bagaimana Allah sudah memelihara kehidupan mereka, menyertai kehidupan mereka, yang senantiasa memberikan sukacita di dalam hidup mereka. Itulah yang menjadi doa mereka, supaya suatu saat nanti, suatu kelak nanti, sebagai umat Israel, mereka bisa datang berbondong-bondong ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama, untuk menyatakan rasa syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, kebahagiaan ini seharusnya ada di dalam hati setiap kita. Ketika kita mau datang untuk beribadah, ketika kita mau bersama-sama untuk memuji dan juga menyembah Allah, sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab di dalam kehidupan sehari-hari kita, Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan memelihara, menjagai kita. Tuhan memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan. Usaha pekerjaan kita apapun yang saat ini saudara dan saya tekuni, Tuhan buat berhasil. Sehingga itulah yang seharusnya mendatangkan sukacita di dalam diri kita. Bukan berarti tanpa masalah persoalan, tetapi ketika kita datang untuk beribadah, harus disertai dengan rasa syukur itu. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah memberkati kehidupan sehari-hari kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang sedang kita tekuni, apa yang Tuhan Allah percayakan di dalam hidup kita, Tuhan berkati. Sehingga seringkali saya katakan bahwa ketika saudara dan saya di dalam ibadah, kita boleh datang ke depan, menyampaikan persembahan kita. Persembahan yang kita berikan itu bukan supaya pekerjaan kita selama 1 minggu ataupun hari-hari ke depan diberkati oleh Tuhan. Bukan itu. Tetapi menyatakan rasa syukur karena hari-hari kemarin, minggu-minggu kemarin, Tuhan sudah memberkati usaha pekerjaan kita. Tuhan sudah memberkati hidup saudara dan saya sekalian, sehingga kita boleh datang untuk menyatakan rasa syukur bahwa Tuhan sudah memberkati. Dan ketika kita datang pada hari ini bersama-sama, itu juga menyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika kita mau memiliki ataupun menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, supaya kita karena ada kekuatan yang daripada Tuhan, jadi libatkanlah Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Apapun yang akan saudara dan saya alami di hari-hari yang akan datang, mungkin selepas kita ibadah, mungkin besok, lusa, dan seterusnya, mintalah kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kita bisa mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Untuk kalian yang masih studi, berdoalah kepada Tuhan untuk minta hikmat, minta kepandaian, minta kerendahan hati,
Minta semangat untuk belajar dan mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Libatkanlah Tuhan di dalam masa-masa studi kalian, karena itu adalah kunci keberhasilan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu adalah nasihat daripada penulis Amsal. Saya yakin bahwa kalian sebagai anak-anak yang saat ini ada di bangku sekolah, dan juga setiap kita memahami akan makna itu. Karena orang yang hidup akan takut akan Tuhan akan melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Seorang yang hidup takut akan Tuhan akan senantiasa menjaga tutur katanya, menjaga sikapnya, menjaga perilakunya dalam segala situasi dan kondisi hidup kita. Aku ini adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, maka dimanapun aku berada, aku akan berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan. Seorang yang hidup takut akan Tuhan tidak pernah mengandalkan kekuatan dirinya sendiri di dalam menghadapi berbagai masalah persoalan di dalam hidup kita. Saudara, sikap takut akan Tuhan ini penting karena itulah yang akan menolong kita untuk merasakan kekuatan Allah di dalam diri kita ketika kita mau mengandalkannya. Karena seseorang bisa gagal walaupun dia orang yang pintar. Seorang anak yang cerdas itu bisa gagal, saudara. Seorang anak yang cerdas kalau dia tidak hidup takut akan Tuhan, maka kejahatan itulah yang akan diperbuatnya, yang akan dilakukannya. Jadi takut akan Tuhan itu penting karena disitulah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita memohon bimbingan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Kita mau tunduk kepada firman Tuhan sehingga hidup kita akan terus-menerus berusaha untuk selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu penting saya katakan khususnya buat kalian yang masih sekolah. Sepandai apapun, sepinter apapun, hiduplah takut akan Tuhan. Karena kalau engkau hidup di dalam kesombongan, karena kepandaianmu, karena kecerdasanmu, karena kemampuanmu, Tuhan bisa membuatmu jatuh. Saudara, saya tidak bermaksud menghakimi, tetapi dari kemarin ada kasus tentang seorang anak petinggi, ya, petinggi pejabat Dirjen Pajak begitu ya, di Kementerian Keuangan, anak orang kaya. Karena di media sosial dia suka pamer naik Harley Davidson harga 300-an juta, ya kan? Naik mobil Jeep itu harganya 1 sekian miliar begitu, ya. Saya sepintas melihat, pengen tahu siapa sih ini gitu kan. Kok ya orang tuanya oke, udah kaya. Tapi kenapa dia ngebukin anak orang begitu? Kemudian saya lihat sedikit ngintip tentang anak ini begitu. Ternyata anak ini pernah belajar di SMA Taruna Nusantara. Ada yang tahu SMA Taruna Nusantara? Saya pernah bilang sama Ernest, lo SMP yang bagus belajarnya, kamu coba masuk ke SMA Taruna Nusantara. Itu SMA yang seluruh biaya hidup ditanggung oleh negara. Itu adalah SMA yang dulu saya ingin, waktu saya SMP itu saya pengen masuk ke sana, tapi tidak kesampaian. Anak ini masuk ke SMA Taruna itu bukan sesuatu yang mudah karena seleksinya begitu ketat. Tapi ternyata anak ini dikeluarkan dari SMA Taruna tersebut. Ya kita tidak tahu apa alasannya gitu ya. Tetapi itu menunjukkan biasanya itu karena dia gagal. Gagalnya kenapa? Kebanyakan karena nilainya tidak mencapai target atau mungkin juga etika dan moralnya tidak bisa dibenahi. Walaupun dia cerdas. Dan tinggal di Jakarta bersama dengan orang tuanya. Ya kuliahnya nggak tahu selesai apa tidak begitu, tetapi dia ngebukin ya cuman gara-gara perempuan, gara-gara pacarnya. Dan anak yang digebukin itu hari ini masih dalam kondisi koma. Saudara, saya tidak bermaksud menghakimi, tetapi ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah kehidupan yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita.
Karena ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, maka di sanalah kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Seorang yang mengandalkan Tuhan mau sungguh-sungguh taat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena ada kerinduan di dalam hatinya untuk terus memuji Tuhan. Karena ketika saudara dan saya terus-menerus mengandalkan Tuhan, sekalipun kehidupan kita ini ada banyak masalah, persoalan, kita tetap memiliki semangat untuk menghadapinya, untuk menjalaninya. Bahkan semakin hari kita akan semakin merasa kuat di dalam menjalani masa-masa sulit di dalam hidup setiap kita. Ada satu semangat untuk terus-menerus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Inilah tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan di dalam hidup saudara dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani, ketika dia bergumul di sana, ketika kalau dia mengandalkan kekuatan dirinya sebagai manusia, dia tidak akan sanggup. Tetapi di sanalah dia melibatkan Tuhan, supaya di dalam melaksanakan tanggung jawab penebusan, ketika dia harus mati di atas kayu salib, dia mampu menjalani semuanya itu. Sebagai manusia ada satu ketakutan, ada satu kelemahan, ketidakberdayaan di dalam menerima tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya hidup kita ini beribadah yang bukan hanya sekedar memuji memuliakan Tuhan, tetapi juga ibadah di dalam konteks melakukan kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Itu tidak mudah, saudara. Oleh sebab itu kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga itu akan membuat saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Sama seperti Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia harus rela mati di atas kayu salib. Itulah kesetiaan. Sampai akhir di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Allah percayakan dalam hidup kita. Kristus telah memberikan satu contoh dan teladan tentang kesetiaan itu. Kesetiaan di dalam memikul, melaksanakan apa yang Allah rancangkan atas hidup kita. Sebagai satu teladan bagaimana kita meneladani Kristus, setia sampai akhir, hidup di dalam ketaatan mengikut Kristus. Inilah panggilan untuk saudara dan saya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang diam, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yaitu di dalam Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara dan saya mau mengandalkan Tuhan, maka kebahagiaan dan sukacita itu akan saudara dan saya rasakan, karena kita merasakan kasih penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup saudara dan saya. Kemudian bagian yang ketiga, yang terakhir, kebahagiaan karena percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, di dalam ayat yang ke-10 sampai 13 dikatakan, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi saudara, kalau hidup saudara dan saya ini mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, maka hidup saudara dan saya dikatakan sebagai orang yang berbahagia, walaupun ada masalah dan persoalan dalam hidup kita. Kita kan melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, bahkan ketika kita mau membangun rumah tangga pun kita ingin bahagia. Betul ya? Betul? Kita semua pengen bahagia. Kita bekerja supaya hidup kita bahagia. Kita sekolah supaya hidup kita itu bahagia. Kita mau membangun rumah tangga supaya kita mau hidup bahagia dengan pasangan kita.
Saya yakin bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita mengaku sebagai orang Kristen, kita pun pengen berbahagia. Betul ya? Kita ingin bahagia. Ketika kita sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas, kita mungkin ada kesusahan, kita ingin sehat supaya apa? Bisa beraktivitas, karena dengan beraktivitas itu kita berbahagia. Hari Minggu kita datang beribadah supaya kita juga bisa berbahagia. Saudara, kebahagiaan itu pengertiannya luas dan tidak ada standar kebahagiaan. Kebahagiaan itu harus seperti si A yang begini, enggak, saudara. Kebahagiaan itu harus punya banyak harta, enggak. Kebahagiaan itu kita yang menciptakannya, karena kita yang merasakannya. Dan seringkali saya katakan di bulan keluarga, kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan. Kebahagiaan itu akan kita rasakan ketika saudara dan saya mau mengupayakan. Di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi kunci. Kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen harus percaya kepada Tuhan. Percaya di sini itu bukan sekedar di mulut. Oh ya, aku percaya sama kamu. Tidak, saudara. Tapi dari mulut ini juga keluar dari dalam hati. Hatinya sungguh-sungguh mengungkapkan perasaan percaya itu. Percaya dengan seluruh ataupun segenap hidup kita. Percaya kepada Tuhan. Jadi kita jadi orang Kristen bukan hanya sekedar KTP saya orang Kristen yang berkewajiban A, B, C, dan D sebagai orang Kristen. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi seluruh kehidupan kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena itu adalah sumber kebahagiaan kita. Kenapa orang-orang yang menulis Mazmur ini mengatakan hal yang demikian? Karena mereka memiliki pengalaman itu. Ketika mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ketika mereka menduakan Tuhan, ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan karena mereka beribadah kepada Allah lain, mereka hidup di dalam ketidaktaatan, mereka tidak memiliki kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu memang dapat mereka rasakan, mereka lihat, mereka bandingkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan semesta alam, mereka menikmati memiliki kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka tinggal di tengah-tengah orang fasik. Di dalam ayat yang ke-11, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi ini adalah pengalaman kehidupan rohani mereka. Mereka ungkapkan, mereka sampaikan kepada Tuhan. Bahwa orang yang hidup beribadah kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan akan menikmati kebahagiaan. Orang yang datang ke rumah Tuhan untuk beribadah itu adalah sesuatu yang baik. Bahkan itu mereka membandingkan, lebih baik 1 hari di pelataranmu, artinya lebih baik 1 hari aku duduk diam di rumah Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, daripada dia tinggal berapa hari di situ? 1000 hari. Ada sebuah perbandingan. 1000 hari itu berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun tinggal di rumah orang fasik. Mereka tidak bahagia. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada orang yang bersuka cita di sana. Tidak ada kebahagiaan tinggal di rumah orang fasik. Ini hanya sebuah ungkapan. Bahwa lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari. Jadi kalau saudara dan saya mau bahagia, tiap hari datang ke rumah Tuhan. Tiap hari kita menyembah Tuhan. Tiap hari kita memuji Tuhan. Tiap hari kita baca firman Tuhan. Setiap hari kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka disitulah kebahagiaan akan kita nikmati. Jadi bukan hanya 1 hari saja, tetapi setiap hari.
kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena hal yang demikian saudara, kami hamba-hamba Tuhan gak tahu apakah saudara itu sungguh-sungguh percaya sama Tuhan apa enggak, kita gak tahu. Hanya saudara yang tahu apakah saudara itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah pengalaman pribadi saudara. Pengalaman itu harus saudara alami dengan porsi saudara masing-masing, dengan pergumulan saudara masing-masing. Tetapi ini adalah sebuah kunci saudara. Ini adalah sebuah petunjuk. Bagaimana kalau hidup kita itu beribadah kepada Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kebahagiaan itulah yang akan kita alami. Jadi ini gambaran bagaimana tinggal di rumah Tuhan. 1 hari lebih baik daripada 1000 hari. Kemudian orang yang boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan melihat bagaimana Allah itu seperti matahari dikatakan digambarkan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Jadi orang yang datang ke rumah Tuhan, orang yang mau beribadah kepada Tuhan, orang yang rindu akan hadirat Tuhan, orang yang rindu akan kebahagiaan yang sesungguhnya yang bersumber daripada Tuhan, maka ia akan hidup tidak bercela. Dan orang yang hidup tidak bercela itu dapat melihat ataupun menikmati Allah itu diibaratkan seperti matahari. Matahari yang selalu kita butuhkan setiap hari. Apalagi di dalam konteks kita, peranan matahari itu sangat penting ya di dalam hidup kita. Ya bukan hanya buat supaya jemuran kita kering, bukan hanya itu. Tapi matahari itu sungguh-sungguh kita butuhkan. Kalau matahari yang Tuhan ciptakan aja kita butuhkan dan itu digambarkan. Bagaimana dengan Tuhan? Artinya begini saudara, kita membutuhkan Tuhan itu lebih dari kita membutuhkan matahari. Kita semua butuh matahari, gak ada manusia yang tidak butuh matahari. Kemudian juga digambarkan sebagai perisai. Perisai itu tempat berlindung saudara. Tempat perlindungan kita yang akan menolong kita, yang akan melindungi kita dari berbagai macam ancaman, dari berbagai macam hal-hal yang berbahaya di dalam hidup kita. Tempat di mana kita boleh berlindung, itulah Tuhan Allah kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan, yang sudah kita baca bersama-sama, dalam hati saudara dan saya, kita selalu memiliki kerinduan untuk diam di hadirat Tuhan. Kita rindu akan kediaman Allah. Kita rindu untuk hidup beribadah, baik itu secara pribadi maupun secara komunal ataupun secara berjemaat. Kiranya itu akan menolong setiap kita untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau dan sungguh-sungguh hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur. Engkau sudah memberkati kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama, di mana kami boleh menemukan 3 kebahagiaan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami boleh datang untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, kami harus datang dengan penuh sukacita. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang akan senantiasa memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami mau berserah dan bersandar kepada-Mu Tuhan, ada kekuatan yang daripada Engkau. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur dan itu menimbulkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang seperti matahari yang senantiasa memberkati kehidupan kami, yang senantiasa mencukupkan akan segala sesuatu yang kami butuhkan, dan Engkau adalah Allah yang melindungi kami. Karena Engkau adalah Allah bagi perisai, tempat di mana kami berlindung dari berbagai macam ancaman dan bahaya di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau meteraikan kebenaran firman ini dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang mau taat dan setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada penginjil Rita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadi poin penting yang disampaikan pada pagi hari ini adalah jika saudara ingin hidup bahagia, maka hiduplah sungguh-sungguh takut dan dekat kepada Tuhan. Beberapa hari lalu itu seorang pengacara ternama dan terkenal, seorang yang kaya raya, Hotman Paris, tahu ya pasti ya. Dia membuat sebuah vlog yang membuat saya sendiri tersadarkan. Dia mengatakan begini, kebahagiaan itu di mana sih? Kok sampai saat ini saya belum menemukan kebahagiaan itu? Di mana saya seorang Hotman Paris yang bergelimangan harta, yang di mana-mana saya pergi naik mobil Lamborghini, makan yang enak, tapi saya ternyata belum menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya harus cari kemana lagi? Apakah saya harus masuk ke sebuah biara? Saya akan bersemedi di sana dan nanti saya akan keluar menjadi Hotman Paris yang baru. Jadi saudara, tadi Bapak Pendeta Hadi sudah katakan, kalau kita bertanya di mana kita harus mencari kebahagiaan, bukan di biara, bukan di tempat lain, bukan karena uang kita banyak, tetapi carilah di dalam Tuhan, maka engkau akan bahagia. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala hormat kita kepada Allah untuk mengakhiri ibadah ini. Kita menaikkan pujian doksologi dan kita akan terima doa berkat dari Bapak Pendeta Hadi. Kemudian kita sambut dengan pujian. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup taat dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka kebahagiaan itu akan engkau nikmati dan engkau rasakan di dalam hidupmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan jemaat duduk kembali.
Saya akan membacakan beberapa warta gereja pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Lalu untuk minggu depan tanggal 5 Maret 2023, liturgis adalah Ibu Henis doa syafaat, saya sendiri, doa syukur Ibu Rasini, LCD Saudara Evan, pemusik Saudari Novita, petugas perjamuan kudus Ibu Henis dan Bapak Bagio. Jadi harap jemaat dapat mempersiapkan diri untuk ikut dalam perjamuan kudus pada minggu depan. Lalu persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 18, ibadah sekolah minggu jam 9 pagi, kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 18. Demikian kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan menaikkan pujian Immanuel sambil memberikan salam kepada jemaat satu dengan yang lain. Ibadah kita selesai, jemaat silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.